Tersembunyi sebuah tempat yang tampaknya tak mungkin menjadi destinasi wisata. Tidak ada gerbang megah, tidak ada papan nama mewah, bahkan tidak ada jalan beraspal yang rapi. Yang ada hanyalah tanah berlumpur, reruntuhan kayu, ban bekas, pipa-pipa plastik, dan segala jenis sampah yang biasanya dianggap tak berguna. Namun, di tangan seorang pria bernama Pak Madun, semua itu berubah menjadi sesuatu yang luar biasa. Sebuah istana dari sampah. Bukan istana dalam arti kerajaan atau kemewahan material, tapi istana dalam arti keajaiban kreativitas. Tempat ini bukan dibangun dengan batu marmer atau emas, tapi dengan imajinasi, ketekunan, dan keyakinan bahwa setiap benda yang terbuang masih menyimpan nilai. Asalkan ada orang yang mau melihatnya dengan mata yang berbeda. Dari kejauhan, area ini terlihat seperti lahan kosong yang ditinggalkan. Tapi begitu Anda mulai berjalan masuk, dunia lain terbuka di depan mata. Jalur sempit yang dipenuhi rumput hijau mengarah ke berbagai struktur aneh namun menarik. Kursi dari ban bekas, meja dari potongan kayu, pagar dari ranting-ranting pohon, dan bahkan patung-patung unik yang terbuat dari botol plastik, kaleng, dan sisa-sisa peralatan rumah tangga. Semua disusun dengan cara yang justru terasa artistik, seolah-olah setiap benda memiliki tempat dan cerita tersendiri. Semua lahir dari naluri, dari pengalaman, dari kebiasaan Pak Madun yang selama bertahun-tahun mengumpulkan sampah, bukan untuk dijual, tapi untuk dihidupkan kembali. Ia memandang sampah bukan sebagai beban lingkungan, tapi sebagai bahan baku seni. Setiap potongan kayu yang retak, setiap ban yang kempis, setiap botol yang kosong, semuanya punya potensi untuk menjadi bagian dari karya besar. Di tengah area tersebut, terdapat sebuah bangunan kecil yang menjadi pusat dari seluruh kreasi. Masuk ke dalamnya, Anda akan merasa seperti memasuki ruang waktu yang terhenti. Atapnya terbuat dari anyaman bambu dan sisa-sisa kayu. Dindingnya dipenuhi dengan foto-foto, lukisan, dan tulisan-tulisan yang tampaknya merupakan catatan harian atau pesan-pesan dari pengunjung. Di tengah ruangan, ada meja bundar besar yang terbuat dari batu alam. Di atasnya diletakkan berbagai barang kecil. Cangkir dari kaleng, vas bunga dari botol plastik, bahkan lampu gantung dari kawat dan kaca pecah. Yang paling mencengangkan adalah bagaimana Pak Madun mampu menciptakan suasana yang nyaman dan estetis dari bahan-bahan yang dianggap tak berguna. Cahaya matahari menyinari melalui celah-celah atap, menciptakan efek dramatis yang membuat setiap sudut terasa hidup. Suara angin yang berdesir lewat antara ranting-ranting kayu, ditambah suara burung yang berkicau dari pepohonan sekitar, membuat pengunjung merasa seolah-olah berada di taman rahasia yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang bersedia melangkah lebih jauh. Dan inilah yang membuat istana sampah Pak Madun begitu istimewa. Ia bukan sekadar tempat wisata unik, tapi juga simbol perlawanan terhadap budaya konsumtif.